Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanzil selaku mahasiswa Universitas Tuku Umar dengan prodi Ilmu Hukum, ingin menjelaskan materi tentang hukum adat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Jalaluddin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, yaitu tingkah laku seseorang yang dilakukan terus-menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu lama. Dan istilah adat pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dr. Snow Ogranier dan kemudian oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven. Terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi pasti, namun unsur-unsur utamanya meliputi adanya tingkah laku yang terus-menerus, teratur, dan sistematis. Dan yang kedua, mempunyai nilai sakral dan keputusan dari kepala adat. Dan yang ketiga, memiliki sanksi atau akibat hukum dan ditaati oleh masyarakat. Jadi, adat dan hukum adat juga memiliki perbedaan, dan para ahli membedakannya berdasarkan atribut tertentu. Dan seperti pendapat yang dikemukakan oleh Terhart yang menyatakan bahwa adat menjadi hukum adat jika ada keputusan dari kepala adat, dan pendapat dari Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa adat menjadi hukum adat jika kebiasaan itu diberi sanksi. Teori dari Van der Burg, yaitu teori reception and complex, yang menyatakan bahwa hukum adat suatu masyarakat mengikuti agama yang dipeluknya. Akan tetapi teori ini ditentang keras oleh Snow Ogranier dan Terhart yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum asli yang sebahagian dipengaruhi oleh hukum agama seperti hukum keluarga dan hukum waris. Namun, hukum waris pun pada dasarnya adalah hukum adat asli. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat umum hukum adat yang ada di Indonesia. Jadi, sifat-sifat umum hukum adat yang ada di Indonesia memiliki corak khusus, seperti bercorak religius, di mana percaya pada kekuatan gaib, pemujaan nenek moyang, dan tidak ada batasan tegas antara dunia lahir dan gaib. Dan yang kedua itu bercorak komunal, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Manusia terikat pada masyarakatnya dan bersifat gotong royong. Dan yang ketiga itu bercorak demokrasi. Segala sesuatu diselesaikan dengan kebersamaan dan musyawarah seperti mufakat. Dan yang keempat itu bercorak kontan. Pemindahan hak dan kewajiban dilakukan serentak pada saat bersamaan seperti dalam jual beli. Dan yang terakhir itu bercorak konkret, nyata. Perbuatan hukum dinyatakan dengan tanda yang kelihatan atau dengan benda berwujud seperti panjer atau tanda jadi. Tidak ada janji abstrak. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum adat di Indonesia. Yang pertama itu sejarah singkat dan bukti. Hukum adat sudah ada sejak zaman pra-Hindu, yaitu adat Melayu Polinesia yang kemudian berakulturasi dengan kultur Hindu, Islam, dan Kristen. Bukti tertulis keberadaannya antara lain adalah Kitab Cipakasana tahun 1000, Kitab Gajah Mada pada zaman Majapahit, Awik-Awik di Bali, dan Undang-Undang Simpur Cahaya di Palembang. Untuk poin yang keduanya adalah politik hukum pada masa penjajahan. Untuk politik hukum pada masa penjajahan terbagi dua untuk poinnya. Untuk poin yang pertamanya adalah VOC dan pemerintah Belanda, dan yang kedua adalah upaya unifikasi versus kodifikasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang VOC dan pemerintah Belanda. VOC dan pemerintah Belanda pada awalnya berusaha untuk menerapkan hukum Belanda. Namun, penelitian orang-orang seperti D. K. Verter menyimpulkan bahwa hukum adat masih hidup dengan kuat. Untuk poin yang keduanya adalah upaya unifikasi versus kodifikasi. Kolonial Belanda, pemerintah kolonial sempat berusaha mengganti hukum adat dengan hukum Eropa, yaitu unifikasi untuk kepentingan ekonomi mereka. Namun, upaya ini gagal karena ditentang oleh para ahli seperti Van Vollenhoven. Sejak tahun 1927, politik hukum Hindia Belanda berubah dari unifikasi menjadi kodifikasi dan menolak penyatuan secara paksa. Dan untuk poin yang terakhirnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Faktor yang pertamanya adalah magis dan animisme, di mana kepercayaan pada roh, fetisisme, dan spiritisme. Dan faktor yang keduanya adalah agama seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Kristen.
Dan faktor yang ketiganya adalah kekuasaan yang lebih tinggi, seperti kebijakan raja-raja atau kepala adat setempat. Dan untuk poin yang faktor yang terakhirnya adalah kekuasaan asing, yaitu pengaruh penjajahan Belanda membawa alam pikiran Barat yang individualis. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.